Anak kan bangga sama bapaknya. Bapaknya cuma nyanyi kan, beta janji, beta jaga, ya, ale untuk selamanya. Tiap hari dia tahu lagu itu. Istrinya belum bangun, beta janji, beta jaga. Itu ibu Ros sampai nangis, senang. Tapi kalau udah 2 bulan begitu terus, akhirnya ibu Rosi bilang, kau kan bukan orang Ambon, kau orang Batak. Anak saya bilang, dan bukan hanya 1, 2. Saya tanya kenapa gitu. Dia bilang, papa itu selalu mau damai. Kami nggak bisa lihat, papa benci sama. Saya pernah diludahin. Itu ludah di mulut, di muka saya. Saya hanya bilang, marah. Dan mama saya masih hidup sih. Udah saya nggak mau khotbah. Kenapa itu orang marah-marah? Mama saya bilang, jangan. Kamu nggak boleh begitu. Itu rasa damai harus melebihi rasa benci. Saya bilang susah, gak bisa lakukan itu. Ibu saya bilang bisa. Yesus itu contoh hidup. Dia bilang kalau nanti khotbah, jangan sindir, jangan sindir. Jangan bilang kamu harus dimaki-maki. Sekarang kalau hampir itu orang berdamai. Bayangkan rasanya nggak salah apa-apa, kok harus bilang sorry. Saya hampiri gitu. Baik di WC, gue marah tetap. Dia masih jadi bilang sombong. Saya hampiri lagi di belakang, tetap dia lagi. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat di balik itu tembok tiang. Jadi saya ngumpet, terus saya pegang dia dari dalam sorry. Itu perlu hati yang utuh dengan berlina gitu. Persoalan cuma sederhana. Kalau Natal terus pinjem cek dari dia, karena hotel sebelum kita pakai harus selesai dulu. Ternyata masih kurang 80 juta. Dan saya pinjam cek tunai. Nah, biasanya manusia kalau pinjam sesuatu merasa melakukan yang terbaik, seringkali begitu. Dan akhirnya saya minta sama Tuhan juga, kalau boleh Tuhan selesaikan malam ini. Dan dari orang yang datang itu di Shangri-La Hotel itu terkumpul persembahan kasih ratusan juta. Dan malam itu juga saya ketuk mereka. Anak-anak saya bilang kenapa enggak? Itu kalau kita punya hutang, kalau kita punya sesuatu, kita harus bayar. Papa kan enggak hutang, betul, tapi pekerjaan Tuhan atas nama Papa. Jadi saya ambil uang kontan, saya ketuk, itu dia buka pintu. Saya bilang enggak, pekerjaan Tuhan ingin mengembalikan uang 80 juta. Oh, dia gagap. Besok lusa minggu depan ayam. Dalam hati kan tadi sore beda. Saya bilang enggak, Tuhan bayar 80. Dan hati ini penuh damai. Dan hari ini ya Tuhan berjalan bersama dengan saya. Yuk rekonsiliasi. Siapa yang Anda belum temui atau Anda belum telepon atau WA, temui aja, bilang aja ya, selamat Paskah. Ya, walaupun terlambat soal. Dan Tuhan dari tempat yang tersembunyi, Alkitab katakan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akan membalasmu secara terbuka. Artinya orang lain, everybody will know bahwa engkau diberkati. Itu makna dari penampakan Yesus yang pertama. Yang kedua, kita lihat terus di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Terus, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Terus 8 hari kemudian, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, again kita lihat lock terkunci, Yesus datang dan dia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata apa lagi? Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Untuk siapa? Termasuk juga Thomas. Terus kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percaya. Terus Alkitab katakan apa di sini? Terus Thomas menjawab, jadi gede berubah ke susah. Thomas menjawab, dia apa? Ya Tuhan dan Allahku. Bagi orang-orang yang di luar Kristus bilang, kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Saya mau katakan buat Anda, dia punya kelas, ya. Dia tidak perlu. Pak Konrad nggak perlu bilang saya gembala sidang di sini, ya. Dengan saya gembala sidang terus pakai name tag, aku gembala sidang, aku gembala sidang, aku gembala sidang, pakai kaos, aku gembala sidang, aku gembala sidang. No, nggak perlu. Siapa dong jadi gembala di sini? Udah jelas kok. Di sana kita bisa lihat, betul, ya. Kalau Anda adalah orang yang diberkati, Anda nggak perlu bilang saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang kaya. Saya pernah mungkin underestimated orang, tapi sesungguhnya satu hari ada persekutuan doa wanita semua. Mungkin ada 15 tahun yang lalu. Terus ketika saya mau khotbah, ya, dia datang kepada saya nih wanita dan katakan, Pak, Bapak mau nomor nggak telepon? Terus saya bilang, nomor telepon saya udah ada 2. Terus dia bilang, nomor cantik Pak. Saya nggak kenal wanita ini. Selesai saya khotbah, seluruh wanita datang kepadanya dan dia membagi-bagikan nomor telepon free, nomor-nomor bagus. Saya tanya, apa itu? Terus dia bilang, itu loh Pak yang tadi saya tawarkan sama Bapak. Apa? Ini nomor dari apa? Dari stasiun telepon. Terus dia bilang, oh Bapak mau nggak? Terus saya bilang, hah? Terus mereka kasih lihat nomor-nomor yang mereka suka. Terus ibu-ibu bilang, ayolah Pak, ambillah Pak. Oh gitu. Kalau nomornya begini bisa nggak? Nomornya begini bisa? Bisa. Dalam hati saya, sombong amat ini ibu. Saya bilang, kalau 95 kali bisa. Kalau 7 bisa. Kalau terus tiba-tiba 9 bisa. Saya lihat itu penampilan gak sesuai, beda kan. Ngomong kadang-kadang gak punya apa-apa, sombongnya kelihatan. Ya, harusnya kalau udah kelihatan mundur lagi tuh sepelan-pelan. Ini ibu infodes kata orang Belanda, tapi berisi. Selesai, terus dia kasih nomor dia khusus. Terus saya lihat nomornya bagus amat, namanya saya tahu. Oh, bisa nggak tahu pasti ini, ya, anak ibu baru. Dan terus dia bilang, Pak, tolong hubungi saya dan besok Bapak datang ke tempat ini. Ya, ada di Kebun Siri. Udah. Besok saya ditelepon. Terus dia bilang, Pak Yohan Lumayan dong. Oh iya, itu Bapak, kami tunggu dari ibu yang kemarin ketemu Bapak. Dan nomor telepon yang Bapak order sudah ada di sini. 2 ya Pak. 1 buat istri, 1 buat Bapak. Oh iya. Dalam hati saya tokcer juga tuh ibu. Siapa tuh ibu? Paling-palingnya manajer, ya. Manajer atau purchasing atau mungkin manajer umum, sales manager. Begitu saya naik sudah, waduh, bilang ke atas. Apa? Itu penthouse. Dan waktu saya buka lift, begitu saya masuk mereka, Pak Yohan Lumayan, selamat siang. Wah, dia pikir kali saya mau taruh saham gitu. Jadi saya udah mau mundur lagi, ini apa sih? Terus, mari Pak, silakan. Disambut oleh direktur, oleh komisaris. Saya pakai jeans. Waduh. Terus dia bilang, enggak loh, saya nggak menginginkan ini. Dia bilang,
Bapak pesenin kan 7, 9. Betul. Kalau boleh tahu Pak, 7 apa? Itu angka Tuhan. Buat siapa? Anak Tuhan. Kalau boleh tahu Pak, 9 itu angka roh. Buah roh 9, betul? Dan itu buat istri saya, biar dia berbuah roh. Tanda tangan. Begitu tanda tangan, terus saya bilang, kemarin saya ketemu ibu ini. Terus dia bilang, oh iya Pak, she's the owner of this company. Saya bilang, oh, tapi kita nggak harus lihat keheranan kita tuh depan orang jadi norak. Kita, iya sih, kita udah ngobrol banyak. Dalam hati, ampuni saya Tuhan. Terus saya tanya, ibu itu ada di mana? Sebentar dia kesini mungkin dalam setengah jam, Bapak bisa. Oh nggak usah. Saya langsung pulang aja. Kenapa? Saya takut diminta kembali itu nomor telepon. Saya hanya teks dia, Bu, terima kasih. Sorry loh Bu. I didn't know. Saya nggak tahu. Dia bilang, nggak apa-apa. Perhatikan dengan baik ayat ini. Ya. Yesus datang lagi bilang damai sejahtera untuk Thomas. Dan dia bilang sama Thomas, ya, mulai hari ini percayalah. Bahkan Alkitab katakan, firman Tuhan katakan begini, bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. He reformed. Jadi hal yang kedua, penampakan Yesus bukan hanya bicara tentang reconciliation, tapi bicara juga tentang reformation. Apa itu reformasi? Ya. Itu bicara tentang perubahan menjadi lebih baik. KBBI bilang, jadi merubah bukan untuk menghancurkan, tetapi menjadi lebih baik. Dia rubah Thomas, dia rubah saya dan Anda di ruangan ini untuk menjadi lebih baik. Amin sah. Jadi orang Kristen puluhan tahun jadi hamba Tuhan seperti saya harus berubah lebih baik. Lebih baik. Ada reformasi di sini. Dan Yesus adalah reformist sejati. Amin. Dia adalah berubah yang sempurna. Dia bisa rubah murid-murid saya. Dia bisa rubah seorang dokter yang bernama Lukas. Dia bisa rubah itu Matthew, ya, yang menjadi murid, keponakan, dibilang dalam kebenaran firman daripada Petrus itu sendiri. Dia bisa rubah Yohanes yang berlari lebih dulu tetapi memperlambat gerakannya, jadi juga peragu dan hanya cuma melongo, dan Alkitab katakan dia tidak masuk ke dalam. Dia rubah itu semua. Dia rubah seorang Maria Magdalena yang pernah kemasukan 7 roh jahat. Dia bisa rubah itu. Dan saya mau katakan buat Anda, saya dan Anda adalah pribadi yang harusnya sudah dirubah oleh Tuhan. Karakter, sifat, kelakuan, tabiat itu, kebiasaan lama harus berubah. Harus berubah. Jadi Anda dan saya akan menjadi apa? Teladan-teladan bagi banyak orang. Jangan simpan itu kekerasan. Jangan simpan itu kemarahan. Jangan simpan itu sifat-sifat yang tidak baik. Kalau saya ngomong sama anak saya bilang, Papa mau makan bami goreng, bihun goreng, Papa suka. Anak saya bilang, kita mau makan Japanese. Apa ini Japanese? Istri saya udah tradisional aja, orang Jawa. Nah, tradisional aja, udah gado-gado, Papa pasti suka gado-gado. Ada 3 pilihan. Dan saya bilang, oke, kalau Papa udah gila, Papa mau ikut kemana aja. Dan ternyata istri saya juga bilang, udah kita ikut anak-anak. Tapi saya bilang, habis makan Jepang, besok makan makanan bihun goreng. Lusanya baru yang Jawa itu, ya, tempe, ya kan? Itu saya suka juga apa? Oseng-oseng tempe. Bukan kalau osengnya sampai agak kehitam-hitaman. Orang bilang, Bu, ini sudah gosong. Istri saya bilang, enggak, suami saya suka itu. Sukanya juga bukan karena memang suka yang gosong, tapi dulu karena memang terlanjur. Susah, menderita. Istri saya tuh suka masak telur, suka lupa udah gosong. Dan kalau lagi susah apa jadi makan, betul. Dan dia kasih saya juga enak ya.
Terus dia bilang, itu agak kehitaman. Enak, justru hitamnya ini enak. Kenapa? Kondisi juga lagi susah. Ayo, kita harus direformasi.